Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hari ini kita belajar geografi ya. Nah, bab 1 di kelas 11 ini hari ini tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, di sini kita akan mengetahui nih, kenapa sih Indonesia tuh bisa disebut sebagai poros maritim dunia ya? Dan kenapa juga harus Indonesia yang disebut sebagai poros maritim dunia? Ya, kita nanti akan mulai masuk ke materi untuk bab pertama di kelas 11. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Ya, secara letak wilayah Indonesia itu didapat dilihat dari sudut pandang astronomis, geologis, dan geografis. Jadi letak Indonesia atau letak wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia itu bisa dilihat dari 3 sisi ya. Yang pertama dari astronomisnya, yang kedua dari geologisnya, dan yang ketiga dari letak geografisnya ya. Ya, yang pertama kita akan bahas letak astronomis Indonesia ya. Mungkin di SMP kalian sudah pernah diberitahu, di pelajaran IPS kalian pernah diajarkan juga letak Indonesia tuh di mana sih sebenarnya gitu ya. Nah, di sini ada letak astronomis Indonesia yang berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Ya. Nah, letak astronomis ini berdasarkan dengan yang namanya garis astronomis ya. Apa tuh Pak garis astronomis? Garis astronomis adalah garis hayal ya. Garis hayal di mana garis tersebut menjulang dari atas ke bawah ya, dari kiri ke kanan. Seperti yang kalian lihat pada slide ya. Itu ada yang namanya garis ya, garis. Nah, garisnya itu disebut dengan garis astronomis ya. That's why kenapa Indonesia bisa ditentukan letak astronomisnya karena adanya garis hayal tersebut atau garis astronomis tersebut ya. Oke, yang selanjutnya adalah letak geografis Indonesia. Ya, tadi kita sudah tahu letak astronomis Indonesia itu ada di lintang mana sampai bujur mana. Sekarang kita masuk ke letak geografis Indonesia. Ya, Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. Serta Indonesia juga berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia ya di sebelah barat dan selatan dan Samudra Pasifik di sebelah timur ya. Kalau kalian lihat dari peta yang ada di PPT, nah itu di di situ sudah jelas ya adanya 2 benua yang mengapit Indonesia dan 2 samudra yang luas yang mengapit Indonesia. That's why juga kenapa Indonesia bisa disebut dengan negara poros maritim dunia, karena wilayah daratan dibandingkan dengan lautan lebih banyak lautannya yang mengelilingi Indonesia. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya tadi kita udah tahu ya letak Indonesia dari sisi astronomis, dari sisi geografis. Sekarang kita mau lihat nih letak Indonesia secara geologis tuh gimana sih ya. Nah, Indonesia terletak di antara pertemuan 2 lempeng benua ya, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Dan 1 lempeng samudra yaitu lempeng Samudra Pasifik ya. Nah, selain dari letak lempeng tersebut, Indonesia berada di 2 lempeng tersebut, Indonesia juga dikelilingi oleh jalur pegunungan api ya, atau yang biasa kita kenal ya bahasa Inggrisnya itu kalau kita tahu Ring of Fire ya. Nah, that's why juga kenapa secara geologis Indonesia banyak ya, terdapat banyak gunung api di Indonesia karena Indonesia secara geologis juga mempunyai
Ring of Fire ya, yang bergerak dari Sirkum Mediterania sampai dengan Sirkum Pasifik ya, seperti itu. Ya, tadi setelah kita tahu letak dan posisi Indonesia, ya, sekarang kita mau bahas tentang luas wilayah Indonesia. Ya, luas wilayah Indonesia menurut Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2015 seluas 1.913.578 km persegi. Sementara luas perairan Indonesia menurut Badan Informasi Geospasial atau BIG tahun 2015 seluas 6.315.222 km persegi, di mana Indonesia mempunyai jumlah pulau terbanyak yaitu sekitar 13.466 pulau, dan Indonesia pun juga memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ya, sekarang kita masuk ke batas laut Indonesia ya. Batas laut Indonesia berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang dikenal dengan UNCLOS ya, pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Itu dia menetapkan hukum laut internasional untuk Indonesia ya, di mana sebuah negara berhak atas laut teritorial sejauh 12 mil dan zona tambahan sejauh 24 mil ya, dengan zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil dan landasan kontinental atau dasar laut sejauh 350 mil laut atau lebih ya, di mana Indonesia juga mempunyai atau meliputi batas teritorial, batas landasan kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE ya. Batas teritorial merupakan garis hayal ya. Garis hayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar arah laut lepas ya. Garis dasar sendiri adalah garis hayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung pulau terluar ya, yang kemudian tidak boleh lebih dari 200 mil laut ya. Seperti itu. Nah, Indonesia juga mempunyai landasan kontinental ya. Landasan kontinental adalah dasar laut di mana geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen dari kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Ya, di mana Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Ya, berdasarkan batas landasan kontinen tersebut diukur dari garis dasar yang paling jauh sejauh 200 mil laut ya. Nah, karena adanya landasan kontinen ini, maka Indonesia mempunyai zona ekonomi eksklusif atau ZEE ya, di mana pada tanggal 21 Maret 1980 pemerintah Indonesia mengeluarkan mengenai zona ekonomi eksklusif atau ZEE ya. ZEE sendiri adalah batas jalur laut sejauh 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar pantai terluar ya. Di dalam zona ekonomi eksklusif, Indonesia berhak dalam memanfaatkan sumber daya kelautannya. Ya, tadi kan kita udah tahu ya, ZEE itu berarti Indonesia itu boleh mengelola sumber daya kelautannya ya. Nah, di sini ada potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia ya. Nah, di sini juga jelas luas laut Indonesia itu 6,4 juta kilometer atau 75%, sementara luas daratannya 1,9 juta kilometer persegi atau 25% ya. Nah, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari lautnya, Indonesia sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia dan berada di posisi strategis
Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ya. Dengan pulau ada sekitar 17.504 pulau dan yang telah dilaporkan ke PBB ada sekitar 16.671 pulau ya. Luas perairannya 6,4 juta, laut teritorial 0,29 juta kilometer, perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,11 juta kilometer persegi, dan luas ZEE Indonesia 3,00 juta kilometer persegi. Ya, Indonesia memiliki luas zona tambahan perairan 0,27 juta kilometer persegi, luas landasan kontinen 2,8 juta kilometer persegi, dan panjang garis pantai 108 kilometer yang dimana Indonesia seperti yang sudah saya tadi kasih tahu garis pantainya terpanjang kedua ya. Oke, di daratnya berada di posisi silang benua Asia dan Australia, luas daratan 1,9 juta kilometer dengan lahan darat 72% dan perairan tawarnya 28%. Oke, kita masuk ke biodiversity ya, atau keanekaragaman kelautan Indonesia ya. Indonesia sebagai marine mega biodiversity, Indonesia negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia setelah Brazil ya. Sebanyak 25.000 spesies tumbuhan, 400.000 jenis hewan dan ikan. Laut Indonesia 85.707 km persegi, terumbu karang lebih dari 700 jenis rumput laut, lebih dari 1.500 jenis moluska, 950 jenis terumbu karang, lebih dari 1.400 jenis echinodermata ya. 8.500 spesies ikan hidup di Indonesia, di mana 45% dari jumlah spesies di Indonesia. Dari seluruh spesies ikan tersebut, 1.300 spesies di perairan air tawar, terbesar kedua di dunia, 782 spesies rumput laut, 440 spesies ikan air tawar endemik ya, terbesar keempat di dunia, dan 140 spesies endemik ikan laut. Oke, tadi kita juga udah tahu ya kalau Indonesia itu adalah negara dengan mega biodiversity ya. Nah, sebagai penutup ya, Indonesia sebagai poros maritim dunia itu ada 5 pilar utama yang menjadikan Indonesia itu sebagai poros maritim dunia ya. Yang pertama adalah pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Yang kedua ya, atau pilar yang kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan faktor membangun kedaulatan dengan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Pilar yang ketiga, komitmen mendorong mengembangkan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Ya, dan pilar yang keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Dan pilar yang terakhir, pembangunan kekuatan pertahanan maritim Indonesia. Ya, itu materi bab 1 untuk Indonesia sebagai poros maritim dunia. Semoga apa yang disampaikan bisa diterima dan menjadi renungan kita. Bahkan kita bisa menjadi pelaku untuk menjaga kelestarian kelautan Indonesia. Terima kasih.